Tapi announcer AI belum ada kan? Ada. Itu Antv itu. Kalau nggak salah waktu itu Antv apa ya yang Antv. sempat yang sempat sudah memunculkan atau baru wacana mereka punya host dari AI. Gitu. Iya. Ya kita mesti siap-siap kali ya. Iya. Atau udah terlambat bukannya siap-siap lagi kita mesti terjun payung. Kita mau nggak mau harus kita hadapi Bu gitu. Realita di depan itu memang betul Mbak Pandu bilang bikin dua genre nih yang benar-benar human being sama AI being. Gitu. Non-human. Non-human. Being. Non-human ya classify itu memang kita harus underline lah gitu. Jadi benar-benar oh ini karya AI kayak gini biar masyarakat tahu nih Iya. perbandingannya. Tapi rada susah untuk membandingkan. Jadi kalau dari kita hanya mengandalkan masyarakat, sangat susah untuk membandingkan mereka karena udah mirip beneran sebenarnya. Aku pernah generate nih. Ini lagu aku generate sendiri. Semuanya dari lirik sampai kata-kata, lirik kata-kata sama ya. Lirik, musik, aransemen segala macam semuanya dari AI. Cuma 3 kali pass. Ini mau denger gak? Boleh Oke, coba. Ya udah. Ini lagu anak-anak memang buat ponakan gue segala macam deh nih. Ini yang dari AI. Tuh. Pigs zoom around the meadow all day. Lebih keren. Ideas pop like bubbles and float away. Hedgehog watches with her calm, sharp stare. Together they're a whirlwind and a flare. Ini suruh promo suaranya beda banget kali ya. Orang ini sama sini. Nah, ini kita masuk dengan begini. Ini kan contoh ya bahwa semuanya ini kan dari AI ya. Suaranya pun bagus. Udah lebih ke manusia. Iya. Ya. Iya. Nah, sekarang bagaimana ekosistem bisnisnya? Nah, maksudnya gini, ini kan ngedobrak semua ekosistemnya kita. Jadi ngapain kalian bicara berantem soal royalti? Aku malah itu satu sisi ya, tapi aku justru ngebelain teman-teman musisi nih gitu. Harusnya justru ada yang tadi sertifikasi itu human certificate jangan dilarang, bukan berarti AI nggak boleh pakai AI lo, nggak bisa dibendung tuh gitu. Tapi bikin human certificate misalnya nggak usah 100% deh gitu. Ini pekerjaan ini lyrics 90% human made atau gimana gitu. Iya, jadi itu kan jadi seperti kita membuat satu kriteria. Iya, ya bikin badannya atau bikin ngomong sama Om Chandra, bukan cuma dari intellectual property nih ngomongnya gitu, bukan cuma royalty doang gitu, tapi juga the humanness of a work. Sebenarnya sekarang yang mesti dikhawatirkan bukan royalti sih, berantem royalti, kita argumentasi soal royalti, bagaimana kita dapetin dari si A, si B, si C, kita takut juga ngomong di sini ya. A, B, C, D-nya itu maksudnya kan ini kan lagi rame. hot-hotnya nih, lagi rame ya Iya, para musisi. Sebenarnya yang harus kita lakukan sebenarnya bagaimana menyatukan semua musisi itu ini untuk berpikir lawan kita itu AI. Iya. Jadi sekarang ini kita bicara atau nanti ini YouTube-nya naik gitu ya, itu perangnya kita sudah 50-50 antara manusia dan AI. Ini sama juga kita melihat si Trump dan Cina, Amerika dan Cina, exactly the same, betul nggak? Yes. Betul, Dan caranya harus tidak bisa dengan kayak diregulasi, nggak boleh lagi musik Nggak bisa. AI nggak bisa. Dengan Nggak Twitter bisa. yang hari ini baru aja nih, ya kan? Iya yang tadi barusan. Yang barusan ya IP deleted. Iya. Di Deleted Amerika, IP. di Amerika Deleted. itu. IP low, Iya. deleted. Nah whatever yang Amerika ngomong, itu kan pasti akan terhembus ke semuanya dan ke kita. Ya kita whether we like it or not lah. Kita suka nggak suka si Amerika, suka nggak suka Trump, dia leading the world. Ya. Gitu. Whether you like it or not gitu ya. Kita mesti admit it. Ya personally saya mesti admit it gitu. Walaupun nggak suka misalnya gitu ya. Nah tapi at the end of the day kita bisnis nih. Kita cari makannya bagaimana ya? Kalau misalnya kita udah berantem sama AI misalnya nih ya. Ini kita punya tempat. Iya. Ini punya tempat kosong dong. Misalnya recording manusia akhirnya kita recording apa nih? Gak perlu lagi kan. You only need one laptop to do atau that small things gitu ya. Zoom kayak itu nih. Untuk create lagu. Oke. Aku tetap ngerasa akan ada space. Jadi kayak sekarang nih coding itu udah jauh lebih gampang pakai AI.
Jadi kayak aku coding tuh sekarang udah 90% dari coding aku tuh AI gitu basically. Tapi tetap aja kita yang bikin, oh ini ada ide baru nih, gue mau bikin ini gitu. Kalau musik mungkin ya kayak gitu tetap ada gitu. Jadi tetap ada yang like human made gitu ya. Ini originnya ini gitu. Berdasarkan ini gue tambahin AI di sini, tambahin AI violin, gue nggak kenal orangnya. Tapi Pandu nih ya, ini entertainmentnya bagaimana? Entertainmentnya. Jadi kalau kita ada acara, biasa kan ya panggil. Oke. Iya nggak ada orangnya kan? Kan nggak ada orangnya gimana tuh? Ayo Iya. lu itu ngomong deh. yang itu tuh menarik mungkin tuh. Itu menarik tuh. jadi pemikiran tersendiri. Makanya pas aku dengerin lagu ini, oke, ini iya secara audio oke lah ya, masuk dalam kategori sesuatu yang layak putar atau layak siar. Tapi kalau misalnya tiba-tiba dia jadi gede, jadi viral, terus kita butuh humannya, butuh personifikasi dari si AI ini. Nah benar yang diomongin sama Bu Lucy, ini nanti seperti apa gitu kan. Apakah nanti pada di zaman tertentu nanti akan ada robot-robot yang menjadi idola? Sebenarnya sama juga saya lagi mikir gini, gue kalau nyanyi false nggak bisa nyanyi ya kan? Iya. Dengan ada AI kan Bisa. lip sync. Lip sync. Bener nggak? Playback dong jadinya. Iya bisa jadi gitu. Bisa sih. lip Jadi sync. personifikasinya, nah tapi kan dia, kan ini tadi suaranya agak anak-anak ya. Ketika beranjak dewasa, apakah dia bisa mengikuti? Nggak berubah suaranya. Berubah lagi. Iya mungkin juga. Aku keinget waktu zaman kita muda ada band namanya Gorillaz, ingat gak sih? Gorillaz. Gorillaz. Ya. Gorillaz itu kan virtual band. Benar, Jadi benar. itu satu orang plus satu orang lagi, satunya mau komikus, satu lagi musisi kan. Terus semua personilnya itu kartun. Iya. Bisa aja sebenarnya sih, ya nggak sih? Jadi itu kan mereka manggung segala macam pakai layar, ada layar terus. Itu udah dari tahun berapa? Itu udah kayak puppet ini ya? 2012 itu awal 2000-an ya. Puppet 2000, show. 2000. Kayak puppet show Kayak dong. puppet show. Kayak puppet show. Kita go back ke tahun 1800 berapa yang orang kalau nyanyi ya playback terus puppet show. Playback terus puppet show. Gimana ya coba? Ya, aku bilang pasti masih akan ada orang tetap ingin kreatif, tetap ingin ngobrol gitu. Dan namanya kayak gini nih podcast gitu kan, interaksi. Kalau kita cuma ngelihat AI ngobrol satu sama lain kan kita tahu itu palsu gitu kan. Mereka nggak punya lived experience lah basically gitu. Belum gitu. Hidup juga baru berapa tahun gitu kan. Sedangkan kalau kita ada pengalaman masing-masing segala macam. Justru kalau aku bilang podcast bakalan meningkat. Iya. Itu satu. Podcast yang manusia beneran ya gitu. Podcast yang nggak manusia juga ada loh sekarang. Ada. Tapi nggak banyak yang nonton karena yang kayak I don't identify with this. Identifikasinya saya sebagai manusia ya sama manusia bukan sama robot gitu. Benar. Belum. Kita jangan bilang enggak ya, tapi belum. Kalau selama ini saya kalau saya bilang enggak lah gitu ya. Begitu sekarang takut ngomong enggak lah. Kejadian Karena kejadian. Jadi saya selalu bilang belum. Jadi kita nggak tahu kapan lagi kita balik menjadi manusia lagi. Sekarang ini kan heboh-hebohnya. Iya dong? Iya. Ya kan recycle. Betul. Recycle. Jadi mungkin ini terus sampai tahun 2030, 2050, ya kita udah nggak ada kali ya. 2050 terus kembali lagi ke tahun 1800 berapa dengan baju. Loh, tren fashion Iya. balik betul. lagi, rambut Iya sih. balik lagi. Victoria Coba deh. Jadi iya kalau aku di kantor kan juga jadi produser Iya. acara siaran gitu. Kemarin sebelum ada AI, ya itu program apa namanya ya itu Canva. Sebelum ada Oh, iya, Canva, Canva. kita terutama aku kalau mau bikin acara show of air gitu, selalu minta ke bidang lain, which is itu videografi mereka. Tolong dong bikinin opening OBB sama CBB. Kita bikin VO-nya doang. Sekarang udah nggak lagi. VO oke aku bikinin VO-nya. Terus videografinya udah kita bisa bikin sendiri. Udah sampai di situ. Jadi seorang Karena memang Wahyu yang kuliah 5 tahun sebagai desain grafis desain. Nah, iya. Udah nggak laku. Iya, kalau kita misalnya pengen perfect banget, ya pasti kan kita pilih yang pro gitu kan, atau beli yang pro. Nah itu udah keren banget gitu. Iya. Udah beberapa Sekarang kali show. udah bukan Canva lagi, ada lagi Apps apps memang. yang baru. Ada banyak lagi. sekarang Ada aplikasinya banyak, sekarang. ada banyak. Nah itu kan, oke.
Ini yang aku contohnya nih satu temen aku, dia technical writer. Jadi dia technical writer udah bertahun-tahun waktu itu dari udah sumuran Mbak, technical writer sampai sekarang masih nulis sebenarnya. Terus dia waktu itu sempat lost her job di Amerika, lost her job dan nggak dapat lagi karena nggak ada yang butuh technical writer. Technical writer ingat nggak ada kreativitas yang dibutuhkan kan, cuma ngelihat code berapa banyak code terus langsung ditulis jadi readme gitu kan. Udah nggak ada yang nyari loh, benar-benar hilang, udah abis, dia harus berubah total gitu, jadi nulisnya udah nggak bisa. So jadi, how dia antisipasi itu? Sekarang dia survive nggak? survive sih. How dia antisipasi itu? Dia akhirnya jadi pindah ke business development sama marketing, benar-benar pindah Oh, jadi pindah area. jalur. Karena business development sama marketing kan ya ketemuan sama orang kan, basically kan belum bisa ketemu sama robot. Dia bisa kalau lewat telepon sih atau lewat Zoom udah bisa ditiru sama AI sih. Cuma kan orang pengen ketemu ngobrol segala macam. Jadi dia masuk ke yang masih human gitu industrinya. Kalau technical writer udah nggak ada. Tapi pada saat yang sama novel masih laku dan bukan novel yang created by ini kan by AI kan so far gitu. Novel masih laku. Kenapa? Karena I think kembali lagi lived experience sama kayak podcast juga gitu. Ini orang beneran tapi, gitu. Betul, tapi kan novel itu laku kita mesti lihat bentuknya yang sudah transisi. Kok ketawa sih? Ya kan sekarang orang bikin novel juga bisa dari AI. Bener sih. Iya Jadi sih. kemudian itu kan ya elektronik, kita bisa e-book. Ya, di mana kita bisa transisi teknologi digital itu dia bertransformasi dari buku yang kita pegang, kan toko buku udah pada nggak ada semua. Kalau misalnya udah tutup. seperti itu, udah sampai titik di mana artificial general intelligence AI-nya udah berevolusi lagi gitu, which is mungkin 1 tahun lagi 2 tahun lagi gitu, dan udah nggak ada bedanya gitu karya manusia sama karya AI. Aku tetap ngerasa ya kita coexist sama mereka dengan dari Jadi kita sisi- coexist. kita lihat di Bahaya market ya, aja deh. enggak ya? Market pasti bakalan tetap akan ada yang buatan manusia, ada yang buatan AI dan pasti bakal bersaing nih. Bahayanya adalah kalau kita kalah terus sama AI lama-kelamaan yang means of production dari kreativitas lah sampai apa yang business related semuanya AI. Sampai perusahaan juga misalnya jadi fully dari atas sampai bawah CEO-nya juga AI juga gitu kan. Gimana tuh? Radio udah nggak perlu lagi ada orang di situ. Jadi Musik director kocokannya udah beda-beda lagunya. Business entertainmentnya udah nggak ada, kamu udah nggak ada orang yang mau ditampilkan. Ya tapi beda sih kayak AI, tapi kayak kalau menurut saya itu AI itu ada siklus sih gitu. Siklusnya itu bakal kita balik lagi ke masa lalu gitu. Sekarang tuh yang sedang terjadi itu di Swedia. Swedia itu ada anak sekolahnya itu pemerintah dikhususkan untuk baca buku, ditinggalin gadget ataupun belajar di digital. Nah itu menurut survei mereka itu lebih bagus dari segi pemikiran, lebih kreatif, otak itu lebih jalan gitu. Nah itu mulai indikasi, jadi Swedia itu melihatnya udah, wah ini teknologi bisa bikin anak-anak tambah males nih gitu. Jadi ada one day without gadget tuh di London. Iya, kalau I agree with that. Itu harusnya seperti itu malah. Tapi ya dalam beberapa tahun lagi kita juga bakal ada implan otak. Iya. Iya betul. Jadi kita tidak akan mundur. Cycle oke ya, tadi kan kita menghibur diri lah ya. Recycle lah, kembali lagi kita itu menghibur diri. Tapi kalau kita mesti admit, kita mengakui bahwa ini kan perkembangan digital itu kan terus-terusan gak bakalan mundur. Benar kan? Terus aja. Nah gak tahu nanti akan dimodifikasi kah atau akan di-recycle kah, tapi tetap aja digital. Bukan manusia, balik ke manusia. Nah tapi kan who is behind the digital adalah manusia sebenarnya. Kita yang memulai. Kita yang memulai, kita yang create. Ya kita juga sebenarnya yang bisa mengakhiri gitu ya. Tapi kan gak mungkin diakhiri. Ya kan, karena ini terlalu enak, enjoy. Anak-anak sekarang coba disuruh coba ketik pakai mesin tik. Kayak dulu kan kita masih pakai mesin tik, mau nggak mau. Ini aja udah nggak mau ngetik, ngomong ke arah Blok M. Iya, gitu kan? Iya. Udah itu nggak ngetik, cuman ngomong aja arah Blok M, please jalan. Kayak gitu, ayo gimana tuh antisipasinya? Iya, kalau ngomongin tentang perkembangan peradaban lah ya. Ya itu kan pasti ada step-stepnya. Kalau aku diceritain sama Peradaban. ibu zaman dulu, mereka sekolahnya
ya not even book gitu, tapi pakai apa yang batu tulis, Oh iya ya daun kelor. Lontar, Dan kelor Bu. bukan? Belah ya, bukan yang Lontar, salah ya. bukan kelor. Oh salah lontar. kelor Daun di sayur Bu, daun lontar. Nah, Sayuran ini. Enggak loh ya juga. jadi Salah ya? batu tulis itu mereka setiap sekolah dibawa, gurunya nerangin catat. Sudah sampai rumah, sesudah dibaca dihapus. Besok ganti tulisan lagi. Dan itu kan Memori, perlu ketajaman memori. otak memorinya. Iya, jadi ingat. Kalau sekarang malah pakai kalkulator bisa kan, nggak usah sekarang nih. Waktu zaman aku kuliah pakai kalkulator kan semuanya gitu. Kalau nggak bawa kalkulator malah bahaya, nggak bisa ngerjain tugas gitu kan. Nggak bisa ngerjain ulangan, malah kan ulangan pakai kalkulator juga gitu. Sekarang ya sebenarnya lebih lagi ke arah pertanyaan edukasi itu buat apa? Iya. Kayak kalau edukasi itu memang khusus untuk kerja, lah kita kerja nanti bakalan sama AI juga. Ini anak-anak kerja semuanya bakalan buat AI juga. Kalau edukasi itu memang untuk memperpintar diri, yes, semua ya dihilangin gitu. Semua tools dihilangkan sama sekali gitu. Sampai kalkulatornya gitu. Ya tapi kita nggak bisa begitu. Jadi manusia itu kan gampang sekali beradaptasi kan. Iya. Dengan segala sesuatu perkembangan yang ada sekarang sampai dengan detik ini, itu kan sebenarnya memacu kita. Kita baik yang generasi lama maupun yang muda untuk bagaimana kita membuat ya dunia ini memang sudah tua, tapi membuat dunia ini terus berdinamika. Iya, Gitu. Ya seperti sekarang kejadian saya nggak tahu ada apa di kepalanya si Trump. Want to make America great again. Emangnya Amerika itu ada topinya dia pakai topi. Langsung dipakai. Tuh langsung make America great again. Itu kan Kacamatanya AI. ini kacamatanya AI, dia bisa ya? nge-record. Oh, oke. Gitu loh. Saya Bisa sebenarnya- tembus pandang. Ini kalau misalnya lewat ini door ini kena berarti. Oh iya nih kelihatan. Iya kelihatan ya benar ya. Ai. Itu kan dia lap clip. Ya. Oh, Tuh. Jadi bisa ditanyain kayak ini bahasa Vietnam gitu misalnya gitu diterjemahin sama dia. Lucu Tuh. deh. Jadi dengan kata lain kalau kita ke konferensi luar negeri udah nggak usah pakai komputer ini lagi di sini dipencet translate asli taruh di sini, udah pakai kacamata Sendiri aja. Ya. Luar biasa. Taruh pakai kacamata dia bilang Vietnamese atau apa gitu kan? Iya. Berarti translator udah nggak ada sekarang ya? Itu juga. Tambah lagi yang Kayaknya Translator kita ngelis out. ada Apa kabar yang belajar sastra Jepang, sastra Prancis ya? Cuman kalau menurut aku sih kalau ya. kerasa kalau untuk belajar bahasa Ya. AI belum se-perfect itu karena kan dari konten-konten YouTube yang aku lihat yang pakai voice over AI, mereka juga banyak misreadnya, salah sebut dan lain sebagainya. Kaku juga intonasinya kadang-kadang, ya ya. kaku. Cuman nggak tahu apakah Belum. next ya benar kata Bu Lucy. Nah ini mungkin belum. Cuman nah itu tadi kalau memang belum ada penyempurnaan ya kayaknya manusia human being masih dipakai gitu kan. Aku tuh sebenarnya let's say 2 tahun yang lalu kali ya sempat ngobrol sama penulis. Mereka bilang, Mas aku ini ada project audiobook gitu ya. Kayaknya aku pengen pakai suaranya Mas Yudi buat bukuku gitu. Cuman karena sekarang udah zaman AI, dia udah milih AI kayaknya. Oh, tapi sebenarnya aku tuh sangat suka dengerin audiobook ya. Aku dengerin audiobook terus. Kalau ada yang versi yang AI generated ada. Tapi kalau udah sampai ngebaca satu buku, pasti ada salah-salahnya deh. Ada bukan salah di ini ya. Kalau untuk bahasa Inggris sih bukan salah di pronunciation-nya. Tapi salah di emosinya gitu. Intonasi. Iya, kayak ini lagi ngomongin yang lucu gitu, tapi dia ngomongnya nggak lucu Flat. gitu. Atau malah kadang-kadang dia kan suka kadang-kadang random happy gitu kan ya. Happy tapi ininya sedih gitu. Ceritanya sedih tapi dia ngomongnya happy kayak gitu-gitu tuh. Pasti bakalan tahun depan sih ini udah hilang sih isu-isu ini gitu. Tapi at least sampai sekarang sih ya itu masih jadi masalah gitu untuk orang yang penikmat audiobook tuh. Bilangin tuh sama temen lu Penulisnya Mas. ya? Iya, Iya, tulis bilangin. bilang, nggak jadi pakai Tahun aku suara aku. Iya, 2 tahun lagi deh. 2 tahun lagi. Udah Kalau nggak- tahun ini jangan, Tahun ini masih jelek, masih banyak yang kurang gitu. Tuh. Jadi 2 tahun lagi betul-betul nggak ada kerja. Betul-betul nggak ada kerja. Jadi you have to anticipate gue nggak ada untuk Memang yang harus voice over. mengupgrade-kan diri sih.
Ya, ada beberapa hal yang tetap bisa dilakukan oleh manusia menurut aku, kayak ada yang nggak mungkin digantikan sama AI. Ya, podcasting yang bisa live di depan orang segala macam. Mungkin jadi Interaktif ya, bisa harus interaktif. interaktif. Semua yang interaktif yang di dalam studio yang di sana tuh yang kayak live music segala macam gitu kan. Ya, iya. kalau ditaruh robot di situ juga nggak terlalu seru, orang nggak Iya. bakalan nonton. Termasuk- Paling kan nonton robotnya doang, robotnya Iya, lucu gitu. Kan jadi aku rasa masih ada tempat di situ gitu, dan pekerjaan-pekerjaan kantor yang kayak business development gitu, ngejamu orang segala macam gitu, a bit sad. Dan ini yang waktu itu sempat ingat nggak ada kandidat presiden Amerika Andrew Yang. Dia sangat-sangat terlalu awal tuh ngomongnya, tapi waktu itu dia udah ngomongin bahwa nanti AI akan mengambil alih lah semua manusia segala macam, jadi harus ada UBI, Universal Basic Income kan. Tapi dia terlalu awal. Kalau dia ngomongnya sekarang mungkin orang pada dengar. Itu kecepatan. Kalau Kecepatan sekarang banget. Dia Iya. ngomong itu supporting Iya, Trump punya iya, Trump juga iya, langsung. bener. langsung dikasih sama Trump tuh. Soalnya memang manusia ngelawan, kayak kita lari ngelawan motor kan nggak bisa. Nggak gitu. bisa. Motor lebih cepat gitu. Iya. Ini lawan mesin untuk hal-hal yang memang mereka juga udah kita latih untuk jago, dan sebentar lagi kan semua AI yang keluar tuh 90% dibikin sama AI juga. DeepSeek yang paling baru. DeepSeek yang paling baru itu 95% dibuat oleh DeepSeek. Udah Betul. self-improving. Coba. Oke, ini ada Pusing dia. bukan pemikiran liar gitu ya. Maksudnya begini, di konten-konten yang aku lihat dari semua bidang banyak yang menggunakan AI. Tapi satu konten yang aku amati yang kayaknya bukan nggak tergantikan. Orang takut, mungkin takut berdosa juga kali ya. Waduh. Ya konten-konten religi. Agama. Tapi Enggak juga loh. ada enggak. ini insidental ya, tapi teman aku di Facebook, ini teman baik banget gitu. Saat itu gue sekarang ngobrol sama ChatGPT untuk mengkaji Al-Qur'an. Oh itu ada konten kreator yang di cewek itu kan? Oh iya, iya. Itu sebenarnya Itu- edukasi dan dia juga ngomongnya berdasarkan dengan fakta dan ada source-nya gitu. Iya. Ya, tapi kan Jadinya- tapi poinnya Tapi balik lagi poinnya poinnya masing-masing. adalah you're talking with AI. Iya. Iya. You're talking with robot. Benar. Jadi dengan kata Spiritualisme dengan robot, dengan bantuan robot. dengan kata lain, si Mas Wahyu ini udah setengah setuju dengan AI. Iya. Gue nyeleneh banget. Nah kan, makanya kalau Bener nggak? penyanyi ada bisa dibikin sama AI. Nanti pengkhotbah atau ustadz atau ustazah bisa nggak pakai AI gitu? Sebenarnya sih nggak akan tergantikan sih. Karena Iya, ya apa? makanya Itu maka jangan itu. sih. Itu karena Bilang itu bukannya tidak tergantikan, itu akan tergantikan, tinggal tergantung kita si manusia ini menerima atau tidak. Tapi kalau misalnya semakin banyak orang yang menerima, ya kita nggak bisa, we cannot say anything. Saya memang selalu jadi devil advocate. Maksudnya gini loh, segala sesuatu yang kita pikirkan, ya itu mungkin cuma 1-2 orang atau 10%. Tapi kalau yang 90% they're really supporting AI because that's what AI diciptakan kan, ya kan? Jadi memulai seperti itu. Kenapa? Ini kepikiran aja ya. Ini mungkin lagi freak aja, lagi nggak ini. Aduh ini gimana gitu. Bukan soal karena gimana dunia ya kan, kita kan ntar lagi mau pindah dunia lain. Jadi dengan coba untuk apa? Bagaimana kita merasakan bahwa AI yang membaca itu dengan kita yang membaca itu sebenarnya itu sih challenge-nya. Challenge to myself. Gitu. Karena kan kalau AI dikasih aja dia baca tuh. Iya. Exactly the same kayak manusia. Iya. Bedanya apa dengan kalau kita baca sendiri? Maksudnya manusia membaca sendiri. Emosinya barangkali Bu. Tuh. Tapi dia bisa meniru emotional Dia bisa content juga loh. Nah itu. itu penilaiannya dari atas sih. Wah ini ya. Benar Mas. Gampang kok. Simple. Wah ini backgroundnya nggak jelas nih kalau saya Tuhan ya. Ini Iya. kamu siapa sih? Iya. Kok ngomongnya bener Kayaknya sih? nggak ada di biodatanya. Kadang-kadang suka bener deh. Iya itu tadi karena mungkin orang takut berdosa ya nggak sih kalau mengeksploitasi apakah ayat-ayat Injil atau ayat-ayat Al-Quran untuk dijadikan konten dengan AI ya nggak sih? Advancement itu kita Iya, nggak iya, tahu. iya, iya. Karena di balik satu AI itu ada ribuan brain yang di-put up di situ. Sekarang orang yang bekerja di situ tidak duduk di satu ruangan 1.000. Satu ruangan itu isinya 1.000 enggak, dari seluruh dunia.
Jadi Iya. satu AI yang misalnya inilah, Iya, ini dibuat, iya, ini mungkin bisa 1.000-2.000. Coba bayangkan all the genius people Ya. put dia punya kepintaran di sini. Ini berarti kan 1 juta genius. Ya, memang ini bisa. Ya. Ini kalau kita, gue jadi deg-degan. Ini Gara-gara seru kita sih. ngomongin baca Gua- Alkitab, Gua aja sama baca Al-Quran. Mbak, gue aja bikin AI merinding banget. Kenapa bisa? Serius. Kenapa dia nyala sendiri? Gue nggak ngapa-ngapain. Jadi dengan katanya dia bisa sudah mulai bisa bless you. Sampai bless. Dia berarti sudah bisa mulai membaca apa. Bener gak sih? Coba, I don't think. Coba deh, kamu cek deh. Apakah betul-betul itu off? Atau Oke, sebenarnya mungkin karena Twitterku nyala kan tadi habis Oh, ngomong. iya, iya, Twitter oke, kan oke. ada AI-nya sendiri. Mungkin aku tadi kepencet groknya kali. Mungkin. Oh, iya. Ya, mungkin Anyway, ada itu. Kayaknya karena itu deh. Kayaknya karena itu deh. Ini supaya gue gak deg-degan sendiri, Mbak. Ini gue bawa pulang loh nanti. Ntar malam-malam ngomong lagi. enggak, I still believe itu maksudnya pasti ada di onin lah. Iya, Nggak mungkin iya, enggak pasti ada yang gitu. nyala. Anyway. Ada yang nonton film Megan gak sih? Iya itu. Apa itu Megan? Jadi Megan itu Yang gua tahu Lucy. seseorang supaya tadinya menciptakan robot ini untuk supaya dia terbantu. Tapi pada akhirnya Dia kepet ya. ya kayak gitu ada dua. Akhirnya dia yang kontrol. Akhirnya si Megan-nya ini yang kontrol si Iya. robotnya ini dan membuat kerusakan di semua lini kehidupan. Nah aku nggak tahu apakah mereka bikin film ini sebagai peringatan bahwa tuh kalau kalian mengandalkan AI begini nih jadinya. Ya, aku tuh yang tadi yang soal apa? Iya banyak Meghan, sekarang Meghan. kan. Megan ada her. Aku ini yang tadi yang kan sekarang banyak sekali pop culture yang mengenai AI itu jadi jahat. Ada yang waktu itu bikin analisis. Ingat kita ngelatih AI pakai apa? Pakai internet kan. Pembahasan bahwa AI akan menjadi jahat itu ada di mana-mana di internet gara-gara pop culture apakah itu game, apakah itu film semuanya pada bilang gitu, bakal jahat nih, bakal jahat. Jangan-jangan secara nggak sadar kita nih memprogram AI ini untuk jadi jahat nantinya. Itu karena gini ya. Kalau manusia kan diciptakan oleh Tuhan. Ya kita ngomong ketuhanan nih ya. Iya. Enggak, tapi benar. Tapi kalau AI itu kan robot yang kita manusia ciptakan. Jadi pasti ada sisi jahat dan ada kita aja ada sisi dua ya, kiri kanan. Nah, apalagi ini nah tergantung ambisi. Jadi kalau sisi jahat, sisi baiknya Tuhan juga memberikan kita supaya kita bisa ada perbandingan akan lebih baik gitu ya. Ikutilah aku selalu gitu kan. Iya. Tapi kalau robot itu yang dilihat adalah ambisi orang-orang yang menaruh geniusnya Oke. ke dalam kontribusi AI tersebut. Iya, untuk ngelatih AI kan pakai keseluruhan internet, Mbak. Jadi keseluruhan internet kalau misalnya keseluruhan internet itu jahat ya bakal jadi jahat, Bakal basically jadi kayak gitu. Kalau di dunia AI itu ada yang namanya ini satu sub bidang di AI namanya alignment. Jadi gimana caranya supaya AI yang terciptakan nantinya akan align dengan value-value moral manusia, basically. Jadi alignment itu problem yang besar sekali karena kita mendesain sesuatu yang kita nggak bakalan tahu dia cara kerjanya gimana. AI itu kan sebenarnya kita tahu dikit-dikit cara kerjanya, tapi AI yang zaman sekarang udah susah sekali ketahuan. Oh, misalnya dia mikirnya naruh thoughts-nya di sebelah mana segala macam, memorinya aja disimpan di mana aja kita baru-baru ini tahu gitu. Jadi ada perdebatan besar di situ dan banyak sekali yang dilakukan sih di situ ya. Jadi ada salah satu caranya yang paling pertama namanya reinforcement learning with human feedback. Jadi AI-nya ini ChatGPT disuruh ngobrol sama banyak sekali orang. Ini kebanyakan orang dari India dia hire. Iya pasti. Ngobrol, terus disuruh kalau misalnya disuruh milih tiap kali jawabannya selalu ada dua gitu. Terus kalau misalnya ada salah satu jawaban yang disuruh milih jawaban mana yang lebih kayak manusia. Jadi kayak dilatih untuk lo semirip mungkin sama manusia deh gitu. Itu mendekati, alignment kan? gitu. Tapi itu sampai level moral juga itu harus dilakukan. Ketika dia bikin keputusan misalnya, sekarang kan ada AI yang bisa bantu kita riset tuh gitu. Riset tuh kan untuk bikin keputusan kan basically gitu. Gimana dan berdasarkan riset kita tahu lah gitu. Zaman kita bikin laporan tuh bisa kita bias ke arah kiri, ke arah kanan segala macam terserah kita kan. Dan AI bisa Dan lakukan AI itu. bisa lakukan itu. Gimana caranya supaya tetap ke arah moral misalnya gitu. Itu
menarik tuh diskusinya dan sebenarnya belum terlalu solved, masih jalan. Malah satu-satunya orang yang katanya nih ada satu lagi cara katanya untuk melakukan alignment ini adalah mengopen source kan semua AI itu semua orang bisa bikin supaya nanti kalau ada yang jahat bisa dimatiin sama yang baik. Sekarang Disuruh berantem. Iya, itu sekarang kan sedang Iya. terjadi. Semua orang Udah kan mulai terjadi kalau lihat. suruh belajar membuat AI. Iya, Semua. kalau bikin AI, Jadi bodyguard kita AI Mas Yudi. bikin model sebenarnya bikin model AI nggak terlalu susah sekarang karena udah ada iya kan? ya Karena udah sudah ada. pre-existing. Aku udah ngelatih berapa banyak sebenarnya kalau untuk Untuk membuat untuk iseng-iseng sebenarnya. Jadi aku udah berapa kali nge-train AI berdasarkan korpus langsung. Baru-baru ini enggak karena udah komputernya udah nggak kuat. Waktu dulu masih kuat. Itu my point is yang level 4O ke atas, yang GPT-4O ke atas tuh itu kalau itu di open source sebenarnya itu basis yang cukup untuk sampai level AGI. Tuh. Artificial General Intelligence yang kecerdasannya itu kalau sekarang AI pintar di satu bidang. IQ-nya berapa? Ini pintarnya di semua bidang. Generally smart. Jadi satu AI itu bisa semua mengcover begitu banyaknya. Kalau kita kan spesialisnya apa? Spesialisnya apa? Iya, gitu kan. udah Ini nggak spesialis lagi Udah nggak ada semuanya. spesialis. Itu bahaya tuh Mas Yudi ya. Dan selanjutnya AGI akan membuat AGI lagi. Jadi akan self improving karena dia bisa semuanya termasuk programming kan. Nanti sampai titik di mana kalau dia self improving dengan sangat cepat terjadi yang namanya singularity. So I think ya balik lagi nih ya dengan apa curiga aja sih, belum tentu benar juga, curiga aja. Karena ini kan apa yang Trump lakukan sekarang ini saat ini lagi heboh-hebohnya. Ini kan sesuatu yang it's unbelievable. Kalau seorang Trump sendiri cuma didukung oleh Elon, kayaknya it's impossible. Semuanya, Sorry ya. semuanya. Jadi apakah AI ini menjadi salah satu pasukan dan prajuritnya dia di belakang? Jadi yang kelihatan dua orang ini aja, tapi prajurit AI-nya itu udah jutaan. Ini sebenarnya Ya, kita kalau imajinasi ngelihat tinggi sekali ya. kalau ngelihat nggak usah kayak gitu sih sebenarnya. Kalau kemarin itu ngelihat cabinet meetingnya Trump kan dipublish Iya, di dipublish. X di mana-mana ya. Itu ada beberapa menterinya yang bilang kan kayak RFK Junior bilang udah kami mengimplementasikan AI di sini. Jadi AI udah dipergunakan untuk alat government. Obviously kalau Elon kan udah mempergunakan AI ya gitu. Nah tapi kalau aku lihat satu, memang kalau nggak mempergunakan AI untuk ini, ketinggalan sama China. Betul. Kedua, AI itu butuhnya apa sih? Chip sama energi. Nah, dominasi chip di mana sekarang? Taiwan sana. kan? Taiwan itu sekarang sengketan nih antara punya China atau punya sendiri gitu kan. Jadi basically ini semua peperangan ini hubungannya sama AI. Iya. Generasi selanjutnya. Trump kenapa sekarang tahu gak kenapa ini hipotesanya adalah kenapa Gulf of Mexico dikasih nama Gulf of America sekarang? Amerika. Ada alasannya loh, bukan cuma untuk patriotisme. Dulu ada treaty yang menyatakan Gulf of Mexico nggak boleh dibor. Sekarang Gulf of America loh, jadi udah bisa dibor Boleh dong. dibor. Gitu. Jadi sebenarnya katanya kita nggak tahu ya ini gosip atau apa. Tapi katanya memang tambang yang belum dieksplor sama sekali. It's only in the benua Amerika. Yes, US itu besar US sekali. itu paling besar. Jadi salah Udah satu. kayak Saudi. Ini Saudi itu sudah mulai berkurang, udah mulai kering. Indonesia begitu banyaknya juga sudah mulai kering, gitu loh. Jadi ini terdengar karena seperti misalnya di mana tuh Salt Lake City, di apa yang gurun-gurun itulah Arizona segala itu Belum digali adalah banget di gitu. bawahnya itu full of those kind of things. mineral wealth Katanya. sama oil. Jadi ya kalau Trump aku lihat positioningnya seperti itu. Siapa yang ngontrol AI ke depannya adalah akan mengontrol dunia gitu kan. Nah itulah yang membuat Trump itu begitu pedenya ya untuk ngegebrak dunia saat ini gitu loh. Ya memang dia bilang lu China boleh lah, lu ngelawan gue nggak apa-apa. Lu inget ya waktu lu jadi the most country jadi kuat di manufacturing, I was the one yang kasih lu. Ya. Itu dalam bisnis, bangga lagi dalam bisnis. I was the one Amerika yang adalah orang yang memberikan atau negara yang memberikan manufacturing itu seluruhnya ke China. Kenapa? Resourcesnya banyak. Human resourcesnya 1 point something billion. Yes. Ya kan? Kemudian apalagi resources alamnya. Jadi bahan-bahan bakunya segala macam dia nggak perlu impor. Iya, Mbak. Murmer.
Gitu kan. Nah dengan begitu makanya itu berikanlah semua teknologi yang diperlukan untuk manufacturing tok ya, itu diberikan Amerika berikan kepada China. Gitu loh. Nah, kembali lagi, tentu kan kalau kita memberikan sesuatu nggak mungkin sampai rahasia-rahasia kita diberikan kan. Ini logika yang kita mainkan gitu loh. Pasti ada sesuatu yang masih tetap dipegang, itulah yang dipegang oleh Trump sekarang. Iya. Which is IT, AI, karena memang teknologi itu dipegang oleh Amerika. Tentara Amerika itu yang selalu membuatkan research-nya tuh di luar tanah research. Dia selalu ada yang dirahasiain kok. Selalu. Teknologi internet kan DARPANET tuh sebelumnya dia ngerahasiain lama banget tuh sebelum akhirnya dilepas ke seluruh Lama, dunia. karena dulu kenapa Amerika bisa ngedetek ABCD tentaranya? Ya itu salah satu yang dipakai dulu. Big data segala macam. Nuklir juga dulu kan dirahasiain gitu. Jadi sekarang pertanyaannya Amerika nyembunyiin apa lagi? Jangan-jangan teknologi UFO dia nyembunyikan dia yang juga. simpen Mungkin gitu iya, kan. jangan-jangan UFO Dia itu nggak punya tahu, dia semua kali. Dia udah bisa komunikasikan, iya jadi bengong. Ini mimpi, tapi bukannya soal mimpi ya, maksudnya apa yang Trump lakukan sekarang apakah itu baik atau tidak untuk kita? Sebagai negara, Indonesia. Ya kan sebagai Indonesia atau tidak. Sekarang ini oke lah 3 bulan ke depan di freeze lah semuanya 10%. Udah gak ada lagi tuh yang 32%. Ya kecuali China. Kalau China, China 145 ya. 125% atau 145 sekarang. 145 Jadi deh. kalau China naikin, Trump naikin lagi. Iya. Dia naikin Tapi kan lagi. sekarang udah lunak kok, dia mau ngajakin runding. Siapa? Si Trump. Ya si Trumpnya, tapi kan itu tergantung, dia cuma bilang ya lu kalau mau lanjutin terus oke, go ahead, gue juga akan lanjutin terus. Udah ada sampai kapan, ayolah. Kan kita sebenarnya sister and brother. Ya kata generasi sekarang usia kayak gitu lagi lucu-lucunya. Gitu. Ya.